dalam berteman menurut aku mesti jujur sih. Belakangan ini terjadi deh ya. Kayaknya tuh hubungan pertemanan tuh jadi kayak gampang rapuh gitu istilahnya ya. Banyakan mereka itu mengikuti tren atau mengikuti hal-hal yang viral hanya sekedar untuk mencari teman. Mencari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Satu Asik. Apa kabar semua ya teman-teman? Kangen gak ya sama aku? Kangen lah. Ini bukan aku yang ditanya. Masya Allah, Kafira. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Dia adalah sosok yang luar biasa, yang sangat mendalami bidang psikolog, terutama psikolog klinis anak dan juga remaja. Siapa dia? Dia adalah Kak Safira Naila, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Kak Fira. Waalaikumsalam. Enaknya dipanggil apa nih ya? Safira? Fira? Naila? Fira boleh. Fira boleh ya. Oke. Kak Fira ini teman-teman ya, dia alumni dari SMA 39. Terus juga ngambil jurusan ilmu psikologi ya di Universitas Indonesia. Dan juga udah ngambil profesi di Universitas Indonesia juga. Betul. Alhamdulillah. Baru selesai kayaknya Kak profesinya. Iya, betul banget Kak. Alhamdulillah. Baru pertengahan tahun inilah. Baru pertengahan tahun ini. Nah, Kak Safira ini teman-teman ya, dia juga sudah praktek di Psikai Indonesia, kemudian di Aile Medical Center. Nah, Kak Fira, lu inget gak sih kalau zaman dulu tuh tua banget kita. Ya, waktu itu tuh ada kan Kepompong ya. Nah, iya. Kepompong itu juga tentang persahabatan. Tapi dia itu tahun 2008 zaman gue lagi kuliah. Itu zaman gue lagi kuliah itu lagu Kepompong tuh hits banget. Dan sekarang itu dia juga kalau nggak salah di remake ulang lagunya dan bahkan sempat masuk di salah satu judul film bioskop Indonesia kita gitu. Jadi emang terkenal itu ya Kak? Terkenal itu. Tahu kan lagunya? Tahu. Ya, persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Nah, itu dia. Segitu pentingnya arti persahabatan buat kehidupan kita. Betul. Bener gak sih? Aku setuju banget. Nah, tuh. Setuju banget. Kita akan bahas tentang toxic friendship gitu ya. Nah, toxic friendship yang mana memang itu sangat sering mungkin ya zaman-zaman sekarang itu dibahas. Sebenarnya awalnya itu yang sering gue dengar sebelum toxic friendship itu sih kayak toxic relationship gitu ya. Toxic family, toxic parents gitu ya. Itu sebenarnya terus baru-baru ini muncul istilah baru lagi toxic friendship. Nah, sebelumnya kita tuh pernah juga di Satu Asik Sister gitu ya, bahas tentang bullying nih Kak Fira gitu. Iya. Aku juga sempat nonton. Udah nonton ya Kak Fira? Nah, jangan lupa nonton lu teman-teman karena seru banget gitu tentang bullying yang memang itu sering banget juga terjadi gitu ya di kalangan remaja gitu. Kemarin tuh sempat banyak berita viral tentang bullying gitu ya. Nggak berhenti gitu, kayak nggak habis gitu kan. Nah, kalau kalian mau tahu lagi tentang podcast kita gitu ya, kita nggak cuman bahas tentang bullying itu gitu ya, tapi juga kita udah bahas tema-tema yang lain. Dan setiap event nasional kita sudah launching podcastnya. Teman-teman bisa dengerin nih ya kita di podcast Satu Asik. Bisa lihat juga teman-teman ya di Instagram @satuasapeduli, kemudian di YouTube Satu Asa Peduli Bangsa. Jangan lupa like and subscribe-nya ya teman-teman. Aku udah ya. Oh, harus dong Kak Fira. Harus wajib. Oke, balik ke tema kita nih Kak Fira ya. Apa tadi? Toxic friendship gitu. Itu yang udah belakangan ini terjadi deh ya. Kayaknya tuh hubungan pertemanan tuh
jadi kayak gampang rapuh gitu istilahnya ya. Benar-benar. Jadi bahkan bisa jadi itu berubah kehidupan seseorang gitu. Benar gak sih Kak Vira? Sebenarnya mungkin mereka belum tahu benar gitu ya apa itu arti toxic friendship gitu. Kalau dari sisi atau dari keilmuan psikologinya Kak Safira itu gimana sih gitu? Apa sih sebenarnya maksud dari toxic friendship itu? Ya aku setuju sih tadi yang kami sebut kalau si toxic friendship, toxic relationship tuh jadi sekarang tuh sering banget disebut ya Kak. Bahkan kayak dikit-dikit ada masalah misalnya sama orang tua terus nyebutnya toxic parent. Terus misalnya ada masalah kita berantem sama temen, emang nih temen gue toxic gitu. Itu aku betul. cukup sering lihat sih. Maksudnya di statusnya remaja atau mungkin ya remaja lah ya, remaja zaman sekarang aku cukup sering lihat itu. Nah tapi sebenarnya yang namanya toxic itu nggak bisa kita dengan semudah itu gitu loh Kak labeling gitu. Terutama kalau kayak kita tuh baru sekedar berantem ada salah paham dikit terus kita langsung labeling gitu. Oke. Nah si toxic ini sendiri sebenarnya sih harus kita lihat lagi nih, harus benar-benar lihat banget lah teman kita tuh kayak gimana. Jadi kayak namanya sih Kak sebenarnya si toksik itu kan racun ya. Iya betul. Artinya ya. Arti harfiahnya dulu betul, kali ya racun. Ada juga tuh lagunya. Ada. Racun. Tahu kan lagu itu? Tahu juga ya. Atau enggak kayak racun Kak. Aduh itu oke. Banyak itu, ya. Itu juga viral pada zamannya ya. Cukup banyak dan ini apa namanya kayak itu tuh bahkan sampai dijadiin lagu berarti fenomena umum. Nah betul. Yang umum terjadi gitu. Nah, si racun ini sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ke relationship itu berarti kayak yang kalau misalnya kita bayangin itu bisa merusak diri kita juga gitu. Terutama karena hubungan itu lebih ke arah emosional dan juga kayak kepercayaan diri gitu ya Kak. Jadi ini kebalikannya dari hubungan yang sehat, healthy relationship. Jadi ini tuh kayak yang kalau kita lama-lama nih ada di hubungan itu bisa jadi kita jadinya akan terganggu juga kepercayaan diri kita sama keseharian kita gitu. Gitu sih Kak. Berarti kan sebenarnya teman-teman atau sobat-sobat remaja itu kayak mudah banget terlalu dini melabeling arti toxic friendship. Padahal sebenarnya itu istilahnya kayak udah tingkatan yang paling parah banget gitu ya. Nah, berarti ada ciri-cirinya berarti dong. Kapan kita bisa mendefinisikan nih, Ci? Apakah ini memang beneran racun gitu ya? Atau baru istilahnya sebagai obat penenang? Iya, kayak apakah baru sekedar kayak riak-riak sedikit dalam persahabatan itu sendiri kan pastinya ada ya Kak, nggak mungkin yang namanya kita ada hubungan sama orang kayak adem ayem aja terus kayak yang ya udah gitu apa sih kayak monoton gitu aja baik-baik terus gitu nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah itu dia sih maksudnya kalau toxic relationship itu dalam hal ini friendship itu tuh tanda-tanda utamanya tuh terjadi terus menerus sih Kak. Maksudnya gini kayak kan kadang-kadang kita sama teman kita berantem gitu kan. Kadang-kadang. Nah tapi kalau terus-terusan kayaknya bawaannya sama teman satu ini kita berantem terus deh tanpa alasan yang jelas atau mungkin kayak sebenarnya paling gampang nandainnya itu lebih ke pertama ya Kak, toxic friendship itu seorang temen yang gak menghargai batasan kita. Itu ciri-ciri pertama sih. Batasan tuh kayak gimana sih? Misalnya aku sama Kamiha misalnya mungkin beda nih Kak. Misalnya kesukaannya gitu ya. Kebiasaan sehari-hari. Misalnya kayak yang ada nih orang-orang yang sukanya ngobrol tuh malam. Tapi ada juga temen aku misalnya ya. Dia tuh disiplin banget tidurnya tuh jam 8 malam. Nah aku akan kayak gak menghargai batasan dia kalau dia itu aku ajak ngobrol jam 10. Bahkan aku sampai telepon gitu. Itu gak menghargai itu. Nah tapi teman yang toksik itu bisa loh Kak kayak gitu. Jadi kayak yang dia tahu nih sebenarnya kita gak suka melakukan satu hal, tapi dia memaksa kita untuk melakukan itu. Jadi gak menghargai batasan. Atau kayak cara berpakaian misalnya Kak. Kan misalnya kita pakai hijab gitu. Tapi misalnya teman kita maksa kita untuk kayak hadir di tempat-tempat yang misalnya kayak
Kalau berhijab tuh gitu. aneh. Ya, misalnya dugem mungkin bentuk paling ininya ya. Oke. Itu tuh kayak jadi nggak menghormati batasan kita. Yang kayak gitu sih ciri pertama. Jadi batasan menghormati batasan kita. ya. Terus kalau misalnya yang kedua tuh mungkin ini perempuan-perempuan mungkin bisa lebih relate karena biasanya kan lebih ke arah emosi ya. Hubungannya gitu kan. Nah, temen yang toksik itu dia ciri-ciri selanjutnya tuh kayak mudah sekali bikin kita merasa bersalah. Gitu. Contohnya gini ya, Kak. Ini sih sebenarnya fenomena umum. Kalau di sekolah tuh kan yang namanya kasih contekan kayak sesuatu yang wajar ya. Oke, di mana-mana kayaknya. Di mana-mana ya, Kak. Tapi ada kok teman-teman aku yang emang dia tuh state-nya gitu kayak aku nggak suka nih kalau ada contek-contekan. Jadi dia emang prinsipnya kuat ya. Openly bilang pokoknya guys kalau nyontek-nyontekan gue gak ikutan gitu. Nah tapi ada aku lihat temen aku juga yang kayak masih maksa gitu loh. Namanya nyontek kan kayak diem-diem ya. Tapi kan aku lihat juga kayak misalnya nyolek-nyolek atau kayak lewat-lewat gitu ya. Terus kita kayak yang ngelihatnya loh kok jadi terlalu gak menghargai kayak gitu. Nah ujung-ujungnya di gaslighting, tahu gaslighting gak, Kak? Gaslighting tuh kayak sebenarnya yang salah tuh aku nih misalnya. Terus aku nyalahin Kamiha. Kok Kamiha gak ngerti aku sih gitu. Oke. Jadi lebih pingin dimengerti daripada mengerti orang lain. Terus di saat aku yang salah tapi aku malah nyalahin orang gitu. Itu salah satu ciri-ciri lain tuh, Kak, dari toxic friendship. Jadi kayak sebenarnya kita bisa lihat ke diri kita lagi sih. Dalam persahabatan ini kita tuh lebih seringnya ngerasain apa sih? Apakah lebih sering ngerasain nyaman atau lebih sering kayak tadi sih ngerasa bersalah, terus misalnya ngerasa dikecewain dan lain-lain gitu. Ngerasa insecure juga. Ngerasa insecure bisa banget, Kak. Siap, berarti kita dalam pertemanan itu gitu ya, butuh dong, kita perlu untuk mencari atau menyeleksi teman-teman kita. Benar. Yang mana mereka bisa membuat kita nyaman atau sebaliknya. Perlu gak sih kayak gitu tuh? Perlu. Kalau Safira, menurut Kak Safira? Sebenarnya tuh yang namanya seleksi teman menurut aku dua arah sih, Kak. Dua arah. Gini ya kayak apa sih kayak kan misalnya aku nih temenan sama Kamiha misal ya. Iya. Nah itu kan dua arah ya, Kak. Maksudnya aku kayak ngasih sesuatu ke kakak juga ngasih sesuatu. Sesuatunya itu bisa macem-macem. Bisa kayak kita ikut aktivitas yang positif bareng-bareng, saling ngajak, itu kan namanya saling ngasih sesuatu ya. Misalnya pengaruh positif kayak gitu. Nah tapi kalau milih teman menurut aku selain kita juga milih teman-teman yang emang baik, menurut aku yang gak kalah penting tuh memperbaiki diri sih, Kak. Kayak mungkin kalau misalnya aku kasih contoh tuh kalau sebenarnya dulu aku tuh sempet ada di posisi yang apa namanya yang kakak ceritain kemarin bareng kakak-kakak satu asik sisters bullying gitu-gitu kan. Maksudnya pernah ada sih aku kayak agak aku melihat teman-teman di sekitar aku tuh agak-agak apa ya berubah. Budayanya tuh lebih ini, Kak, sering ngomongin di belakang kayak gitu yang kayak kalau misalnya ada sesuatu yang salah dari aku, misalnya waktu itu aku pernah beberapa kali tahu-tahu didiemin gitu sama temen aku. Nah di saat itu aku mikir loh kayak salah banget ya, aku banyak salah atau gimana kok tahu-tahu didiemin. Nah itu tuh menurut aku berubah kondisi itu. Aku dapet teman-teman yang lebih baik pada saat akunya memperbaiki diri, Kak. Contohnya kayak ikut kegiatan yang lebih positif. Misalnya waktu itu tuh aku kayak ikut kelas atau ekskul bahasa Inggris yang kayak suka bahas film, novel dan lain-lain. Jadi ketemu temen yang minatnya sama, terus kayak ya udah kita kegiatannya cukup positif. Itu jadi kayak merubah pertemanan aku tuh, Kak. Circle pertemanan kamu ya. Jadi cara milih teman menurut aku mungkin pertama-tama seleksi dulu juga kali ya, Kak, kegiatan yang kita ikuti sehari-hari. Gitu sih, karena kadang-kadang terutama mungkin teman-teman remaja kadang mungkin fokusnya nyari temen tuh di kelas aja gitu. Nah, Kak. itu dia juga.
Bener gak sih Kak? Betul. Jadi kayak males lah gue nyari teman di luar kelas gitu kan. Jadi kayak nyari bestinya tuh ya yang di kelas aja. Jadi kayak mungkin sekalinya di kelas ada yang gak cocok sama diri kita sendiri, jadi memang langsung gak punya teman gitu. Nah itu aku juga pernah sih, ternyata temen yang lebih cocok sama aku yang di luar kelas. Jadi aku seringnya mainnya tuh di kelas sebelah gitu loh Kak. Karena di waktu itu di kelas itu kebetulan ya emang gak ada yang satu frekuensi lah gitu, jarang banget. Nah itu sih menyeleksi teman, kita bisa lihat dari kegiatannya dia sehari-hari apa. Dan kitanya sendiri menurut aku proaktif gitu loh Kak. Jadi nyari pertemanan yang emang positif kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pilih cari teman atau pilih teman bahkan ya. Istilahnya kita lebih memperbaiki diri kita sendiri aja dulu. Allah akan kasih teman yang memang sesuai dengan diri kita. Iya bener sih Kak, menurut aku gitu. Kalau dari pengalaman aku pribadi juga, mungkin Kak Miha pernah kali yang ngalamin juga kayak di satu tempat tuh kita udah berusaha banget gitu loh Kak buat cari temen yang cocok. Terus kita kayak menyesuaikan nih, misalnya interestnya apa, kita ikutin juga. Tapi ternyata memang gak secocok itu. Itu kan gak bisa dipaksain juga kan. Iya. Nah kadang-kadang yang lebih baik adalah mencari lingkungan yang emang bisa mendukung kita juga. Jadi kitanya proaktif. Nah tapi kalau tadi terkait memilih, itu juga bisa sih lebih ke arah yang kayak sesuai hati nurani kadang-kadang sih Kak. Betul, sesuai hati nurani ya. Karena menghindar temen itu kan bisa, kayaknya ya menurut gue tuh bisa mempengaruhi kehidupan kita. Iya. Bisa mempengaruhi jati diri kita. Benar gak sih Kak Fira? Benar. Karena itu kan disitulah kita harus istilahnya menyeleksi gitu ya. Menyeleksi meskipun akan ada seleksi alam juga sih ya di dalamnya. Benar-benar. Pun kayak teman-teman yang deket, kita juga suka ini sih Kak. Misalnya tahu-tahu kita udah gak deket lagi ya secara alamiah aja. Misalnya emang kayak gak ada kegiatan bareng, atau kita udah beda sekolah, atau sekolah kuliah kotanya beda, itu kan secara natural juga udah gak akrab gitu kan. Kayak gitu mungkin banget sih. Itu sih Kak yang pernah aku alami. Sebenarnya bisa dua arah. Aku suka banget sama konsep ini sih Kak Miha. Kalau kita itu gak bisa mengatur ekspektasi ke orang lain, terus kita gak bisa mengubah orang lain, yang bisa kita atur tuh diri sendiri, termasuk respon kita. Betul. Jadi termasuk kayak oke, kita gak dapet temen yang akrab di suatu tempat, kenapa enggak cari di tempat lain gitu. That's it. Keren banget Kak Fira. Iya benar. Jadi kita nggak perlu nggak perlu repot-repot gitu, nggak perlu merasa gue nggak punya temen nih gimana dong gitu, nggak perlu kayak gitu juga ya. Saya nggak perlu insecure kalau kita tuh ada perasaan nggak bakalan punya temen kalau kita nggak ngikutin tren lah gitu ya. Betul. Nggak ngikutin hal-hal yang sedang viral lah gitu. Bener nggak sih? Kadang kan orang itu anak-anak remaja itu ya, sahabat-sahabat asik, kebanyakan mereka itu mengikuti tren atau mengikuti hal-hal yang viral hanya sekedar untuk mencari teman. Padahal tadi itu ya Kak, sebenarnya kan temen yang seru itu kan bisa kita lihat atau cari di mana aja. Tapi buat disclaimer Kak, karena emang aku udah ngelewatin masa remaja. pada masa itu nggak segampang itu. Iya gitu. Betul. Nggak segampang itu. Jadi aku paham kayak betul berat kalau banget juga sih sama kondisinya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya pun ada nih teman-teman remaja, sobat satu asik yang emang ngerasa sulit keluar dari toxic friendship, aku bisa memahami itu. Jadi nggak segampang yang kita bahas sekarang gitu kan Kak. Cuman yang mau aku bilang, pasti teman-teman bisa cari lingkungan yang lebih baik kok daripada yang tadi itu, yang toksik itu. Oke. Berarti ketika suatu waktu gitu misalkan ya, dari teman-teman kita nih Kak Fira yang udah terlanjur ada di lingkungan berada di lingkungan yang toxic friendship itu, pasti kan dia butuh solusi ya. Butuh gimana sih caranya supaya jiwa tuh bisa keluar dari lingkaran ini. Bukan berarti dia membenci temannya mungkin ya, enggak gitu ya. Tapi lebih kepada nih tadi di awal Kak Fira bilang
pertemanan ini tuh kayak menyakitkan buat gue gitu kan. Banyak orang yang merasa seperti itu tapi dia nggak bisa keluar gitu, kayak sulit banget gitu. Nah, ada solusi nggak tuh Kak Fira untuk kondisi-kondisi seperti itu, gimana Bang? Kayaknya mungkin gini ya Kak, pertama-tama tuh kita harus tahu juga nih diri kita sendiri, harus kenal betul diri kita. Nah, itu dia. Ada kalanya aku juga termasuk pernah guys ada di posisi itu. Yes. Jadi waktu SD mencari jati diri ya. Iya. Ada lagunya nggak tuh? Ada juga. Nyanyi lagi apa Kak? Apa ya? Sok-sok atau? Gak ada. Sebenarnya ini sih Kak, pasti ada poin, ada momen di mana kita tuh pengen banget nggak sih ada di lingkungan yang populer. Anak-anak populer yang kayak semua orang kenal, semuanya tuh kayak pengen gabung sama kelompok itu. Aku pernah di posisi itu. Dan aku waktu itu yang tadi aku cerita ke Kamiha, pernah juga di posisi kayak dimusuhin itu karena ada selek sama salah satu temen aku yang emang ada di geng yang cukup populer. Oke. Nah, tapi pada saat aku ada di dalam geng itu, bukan berarti aku anak populer, tapi kebetulan ada temen aku yang masuk ke dalam geng itu, jadi aku diajak juga. Pernah itu terjadi. Nah itu sebenarnya aku jujur nggak sesuai tuh Kak, sama kayak minat mereka, terus kayak interestnya mereka tuh aku nggak cocok. Cuman karena biar tetap diterima, aku kayak nyesuaiin. Yes. Tapi menurut aku, teman-teman aku yang di dalam geng itu bukan berarti mereka maksain diri. Bisa jadi mereka emang ada di situ tuh karena suka gitu loh. Karena passionnya di situ ya. Iya. Jadi kalau menurut aku, know yourself gitu Kak. Bully kok ada passion. Itu apa namanya, kayak yang emang kalau aku lebih ngelihatnya mungkin ke diri sendiri dulu. Kita cocok gak sih ada di lingkungan kayak gitu? Nah terus kalau misalnya ternyata gak cocok, nah kayak bisa ini juga sih Kak. Misalnya ada nih teman-teman kita yang ini yang poin kedua menurut aku, ngelakuin hal-hal yang menurut kita tuh tadi menyakitkan atau kayak merugikan kita. Sebisa mungkin sih menurutku adalah dikomunikasikan dulu Kak, meskipun sulit ya. Kalau misalnya kita udah omongin baik-baik gitu ya Kak ke teman kita, jangan-jangan kan kita ngomong ini bukan karena nyalahin gitu loh Kak. Jangan-jangan teman kita ada yang nggak tahu kalau dia ngelakuin sesuatu yang negatif ke kita, atau bahkan ke orang lain. Itu sangat mungkin Kak. Jadi bukan berarti teman kita sengaja gitu loh, bikin salah gitu kan. Nah terus kita juga harus open mind juga sih. Kayak jangan-jangan kita juga ada andil nih memang bikin salah ke teman kita. Jadi pada saat kita ngajak ngobrol, kita kayak bukan yang kayak lagi nyalahin nih, cuma lagi diskusi kayak sebenarnya kita nggak cocoknya di mana sih. Jangan-jangan ada hal-hal yang kita bisa perbaiki juga. Sebagai manusia pasti kan nggak ada yang sempurna ya Kak. Iya betul. Gitu. Jadi kayak kita perbaiki diri sendiri juga. Dan kita juga tadi terbuka sama saran gitu. Kayak gitu sih. Itu yang kedua sih. Iya, yang terakhir sih sebenarnya lebih terkait ini sih Kak. Sesuai gak sih sebenarnya pertemanan atau persahabatan ini sama nilai-nilai yang kita anut atau percaya. Contohnya kan kalau ini pribadi aku ya, mungkin teman-teman satu asik punya pendapat lain, it's okay. Tapi menurut aku yang paling penting dari seorang sahabat juga dia adalah yang bisa ngajak ke kebaikan gitu Kak. Sesimpel kayak pas lagi di sekolah, lagi sholat zuhur, misalnya kita pasti bareng-bareng ke masjid abis makan. Itu simple. Cuman kayak kalau misalnya punya temen kayak gitu kan lebih tenang. Kalau misalnya aku lagi males sholat zuhur ya pas sekolah sering terjadi jujur ya. Itu diajak gitu kan. Jadi kayak lebih mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan lain kalau emang teman kita tuh suka ngingetin ke arah kebaikan. Gitu. Jadi periksa lagi nih teman-teman misalnya punya nilai yang seperti apa. Contoh lain misalnya teman-teman pengen banget jadi juara kelas gitu, pengen banget prestasinya baik. Apakah misalnya tepat temenan sama teman-teman yang tiap hari ngajakin hangout terus? Betul. Apakah tepat gitu? Nah itu teman-teman perlu menilai lagi, lihat lagi ke diri sendiri. Kayak apakah itu udah sesuai sama tujuan kita ke depan, kayak gitu. Mungkin itu sih Kak, maksudnya dalam berteman menurut aku mesti jujur sih. Sama diri sendiri, jujur sama teman kita.
pun sama orang-orang yang mengawasi kita. Paham kan Kak maksud aku di sini, kayak guru, orang tua. Kadangkala yang jadi alert atau kayak yang mengingatkan aku, ada teman-teman yang pengaruhnya buruk adalah orang-orang tadi, orang tua, guru gitu kan. Guru. Tapi kadang kitanya bebel aja gitu loh Kak, kayak yang ya udah sih yang penting asik temenannya. Bukan berarti ini yang satu asik ya. Maksud aku kayak lebih yang penting gue happy gitu ya. Iya, maksudnya kayak yang penting seru, yang penting rame gitu. Tapi kan berteman gak kayak gitu. Kalau lagi remaja itu kan nanti pertemanan kita bawa loh Kak, sampai kita dewasa itu membentuk identitas kita. Nah, kayak gitu. Tadi, ya. Kayak once kita udah dewasa, terus kita punya teman-teman yang ngajak kita ke arah yang tidak baik. Itu kita susah juga nyarinya ke arah sebaliknya, karena kita udah terbiasa berteman dengan orang-orang tertentu aja kayak gitu. Itu sih Kak. Jadi benar-benar jujur sama diri sendiri and your value kali ya Kak. Your value, nilai harus kita. Lu kuatin ya. Iya, benar, nilai-nilai positifnya itu kita perlu pertegas lagi. Kita lihat lagi kayak sesuai nggak nih pertemanan ini sama tujuan kita di masa depan nanti gitu Kak. Oke, gue jadi inget ya, bawa agama, ya gak apa-apa lah ya. Masa iya bawa hadis Rasulullah tuh ya kan, bener gak sih? Iya. Nah, inget gak Kak Fira? Mau nyanyi bareng lagi? Yang kata tentang ini ya Kak, minyak wangi. Nah, iya betul, minyak wangi. Kali ini minyak wangi. Penjual minyak wangi. Betul, jadi barang siapa yang berteman dengan minyak wangi, dia akan terciprat. Bukan berteman dengan minyaknya dong, sama yang jual. Gue minyak wangi, berteman dengan minyak wangi. Sama yang jual kali Kak. Iya, betul. Saya berteman dengan tukang minyak wangi gitu ya, yang jual minyak wangi. Lu bisa terciprat bau wanginya, bener nggak? Tapi kalau lo berteman sama tukang kayu bakar gitu ya, tukang ikan bakar nasi padang, enak tinggal minta enak banget ya. Bisa kecium asapnya gitu yang menempel di badan lo ya. Ternyata benar ya. Kita harus pintar-pintar istilahnya memilih teman. Betul. Meskipun kita nggak perlu audisi juga sih siapa yang mau jadi teman gue gitu. Kita aktif juga nyari lah ya. Tapi tadi kuncinya ada di Kak Fira yang Kak Fira bilang tadi gitu ya. Memperbaiki diri gitu ya. Memperbaiki diri, kenali diri lo siapa gitu kan. Kuatkan juga value dalam diri lo. Lu harus punya value gitu, harus punya nilai atau tujuan hidup lo gitu. Lu pengen jadi remaja apa sih? Lu pengen jadi remaja yang asik-asik aja, atau lu pengen jadi remaja yang istilahnya pelajar yang berprestasi gitu misalkan. Jadi lu nggak masalah buat gue, lu pengen jadi remaja yang asik-asik aja nggak masalah gitu ya. Tapi lu tetap pilih teman-teman yang membawa asiknya tetap dalam kebaikan. Iya betul. Karena kan itu tidak dibenturkan ya Kak. Maksudnya bukan berarti yang bawa kebaikan tuh nggak asik. Nah betul. Ataupun yang asik juga nggak bisa berbuat baik ya nggak juga. Combine. Nah itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan siapapun di antara kalian yang sedang kesulitan mencari teman kita bisa sediakan teman loh. Boleh konsul ke aku. Iklan. Bisa konsul di Kak Fira tuh. Kak Fira ini juga aktif ya. Dia juga Kita Receh. Kita Receh Instagram @kita.receh. Nanti main-main ya guys. Kita ngobrol lagi. Main-main. Nah selain itu jangan lupa teman-teman ya, selalu dengarkan podcast Satu Asik, karena kita akan selalu mengangkat isu-isu yang kekinian banget yang anak muda banget, yang Gen Z banget. Meskipun kita udah Gen X. Dan juga Instagram @satuasapeduli, YouTube Satu Asa Peduli Bangsa. Like and subscribe. Selalu saksikan kita di podcast Satu Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.